Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Pengurus wilayah MES Kalimantan Tengah resmi dilantik pada Senin 13 Desember 2021 bertempat di Hotel Watsa, Kota Palangkaraya. Hadir melantik mewakili pengurus pusat MES, Firdaus Jailani selaku Ketua 3. Dalam sambutannya, Firdaus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus wilayah MES Kalteng yang telah dilantik. Dirinya berharap MES Kalteng dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian di Provinsi Kalteng. Lebih lanjut, Firdaus menambahkan terkait pentingnya peran dari MES wilayah dan daerah dalam merealisasikan berbagai program nasional yang telah dirumuskan. Semua itu memerlukan dukungan, sinergi, dan integrasi dari seluruh pengurus MES wilayah dan daerah agar berbagai program yang dirumuskan bisa efektif dan bermanfaat bagi umat. Sementara itu, mewakili Gubernur Kalteng, staf ahli ekonomi Suhaimi menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berpesan agar pengurus wilayah MES Kalteng yang baru dilantik dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah. MES Kalteng diharapkan mampu menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi syariah dengan memaksimalkan dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan infrastruktur ekonomi syariah lainnya. Adapun Ketua Umum MES Kalteng, Fahrizal Fitri menyampaikan, MES menjadi organisasi asosiasi ekonomi syariah yang independen dengan visi untuk mewujudkan ekonomi syariah yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian di wilayah Kalteng, menguatkan kemitraan dan sinergi dengan pemangku kebijakan yaitu pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi hal utama dalam rangka mengembangkan dan mempercepat penerapan ekonomi syariah di berbagai bidang. Lebih lanjut, Fitri berharap seluruh pengurus yang telah dilantik dapat berkomitmen untuk senantiasa solid mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Kalteng sehingga keberadaan MES dapat dirasakan secara nyata oleh umat. Acara pelantikan pengurus wilayah MES Kalteng ini dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban terdampak bencana Gunung Semeru. Acara pelantikan pengurus wilayah MES Kalteng ini dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban terdampak bencana Gunung Semeru di Jawa Timur. Dana yang dihimpun diharapkan dapat meringankan beban para korban yang terdampak. Pengurus wilayah MES Kalimantan Selatan resmi dilantik pada Senin 13 Desember 2021 bertempat di kantor regional 9 OJK Kalimantan Selatan. Hadir melantik secara virtual mewakili pengurus pusat MES, Firdaus Jailani selaku Ketua 3. Pelantikan juga dihadiri langsung oleh Kepala OJK Kalimantan Selatan, Reza Aulia Ibrahim, Asisten Bidang Administrasi Umum, Adi Santoso, mewakili Gubernur Kalsel, serta perwakilan Bank Indonesia dan sejumlah perwakilan lembaga keuangan syariah lainnya. Reza Aulia Ibrahim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa OJK saat ini sedang fokus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya dengan menggandeng pengurus MES Kalsel untuk mengedukasi terkait manfaat keuangan syariah kepada masyarakat. Menurutnya, langkah ini akan memberikan peluang untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait potensi ekonomi daerah. Reza menilai keberadaan MES di Kalsel sangat penting dalam berperan menguatkan inklusivitas ekonomi dan keuangan syariah di Kalsel, mengingat mayoritas penduduk di Kalsel adalah Muslim. Dengan jalinan kerjasama antara OJK, MES, dan pemangku kebijakan lainnya, tren penggunaan produk keuangan syariah dapat didorong secara signifikan. Pada kesempatan yang sama, Asisten Bidang Administrasi Umum Adi Santoso mewakili Gubernur Kalsel berharap momentum pelantikan pengurus MES Kalsel mampu meningkatkan potensi dan peran ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi daerah. Pihaknya meyakini MES dapat mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi daerah melalui program-program yang kolaboratif dengan pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum MES Kalsel, Mai Rijani menegaskan bahwa pihaknya bersama OJK dan BI akan mengupayakan hadirnya sarana edukasi dan literasi secara masif terkait ekonomi dan keuangan syariah di Kalsel. Dirinya menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi terkait keuangan syariah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjebak dengan penawaran dari pinjaman online ilegal. Lebih lanjut, Mai Rijani mengatakan bahwa kedepannya MES Kalsel didukung oleh OJK, BI, dan stakeholder lainnya akan menghadirkan fasilitas pinjaman berbasis syariah. Hal ini menjadi urgensi tersendiri mengingat masih banyak masyarakat muslim yang belum memperoleh akses pendanaan syariah yang memadai. Nantinya, pinjaman berbasis syariah ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat. MES Kendal
Kendal terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah daerah. Terbaru, Mes Kendal melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kendal pada Jumat 10 Desember 2021 di kantor Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMK Kendal. Audiensi tersebut untuk mengkoordinasikan berbagai upaya meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah atau UMK melalui pendampingan perizinan, sertifikasi produk halal hingga pemanfaatan sarana digital. Hal ini dilakukan guna mendorong UKM di Kendal dapat berdaya saing dalam menghadapi era industri 4.0. Kepala Disperinkop Cici Sulastri didampingi sejumlah kepala bidang menyambut baik inisiatif MES untuk membantu Pemkab Kendal meningkatkan kapasitas UKM. Menurutnya, program MES sejalan dengan program Bupati untuk menggerakkan sektorial sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, Ketua Umum MES Kabupaten Kendal Irham Fukuludin mengatakan pihaknya mendukung penuh program digitalisasi UKM sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan di era industri 4.0 yang serba digital. Lebih lanjut, santri muda yang telah menggeluti dunia usaha di ibu kota ini mengatakan kedatangan dirinya bersama jajaran pengurus MES untuk menyinkronkan program kerja pengurus dengan program Pemkab Kendal. Irham mengaku dari pertemuan kali ini banyak hal yang bisa disinergikan untuk mendukung program MES dan Pemkab Kendal. Program terdekat yang akan dilakukan yaitu memfasilitasi sertifikasi produk halal gratis kepada para pelaku usaha khususnya usaha mikro. Dirinya kemudian mengajak bagi para pelaku usaha kecil yang ingin mengurus berbagai perizinan dan sertifikasi produk halal dapat melalui MES Kendal. Pengurus daerah MES Kota Malang menyelenggarakan hitanan massal pada Minggu 12 Desember 2021 di Masjid Tiban Desa Sanankerto, Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi bagian dari tasakuran Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadla Irin Rahmah yang diikuti sebanyak 42 anak-anak se-Malang Raya. Ketua Umum MES Kota Malang Mahrus Soleh mengatakan bahwa agenda ini merupakan bentuk kontribusi nyata MES Kota Malang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya, meski agenda ini cukup sederhana, tetapi mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, agenda ini akan menjadi salah satu program rutinan yang akan dilakukan oleh MES Kota Malang. Lebih lanjut, Mahrus menyampaikan bahwa anak-anak yang mengikuti hitanan massal ini juga diberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti uang santunan, pakaian, dan obat-obatan sebagai penunjang pasak. Lebih lanjut, Mahrus menyampaikan bahwa anak-anak yang mengikuti hitanan massal ini juga diberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti uang santunan, pakaian, dan obat-obatan sebagai penunjang pasca mengikuti hitanan. Sementara itu, Sekretaris Umum MES Kota Malang Didik Heri mengungkapkan bahwa anak-anak yang mengikuti hitanan massal ini berasal dari berbagai daerah di Malang Raya dan terdiri dari para yatim piatu, santri, dan masyarakat umum. Adapun terkait tenaga medis, Didik membeberkan MES Malang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang atau RSSA dengan melibatkan 12 tenaga medis. Kementerian Agama RI menyelenggarakan Pesantren Economic Forum dengan tema Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Kolaborasi Indonesia pada Rabu 15 Desember 2021 bertempat di Sari Pacific Hotel, Jakarta. Forum ini merupakan sarana untuk mendorong implementasi kemandirian pesantren sebagai program prioritas dari pemerintah. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas yang hadir membuka forum tersebut menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong implementasi kemandirian pesantren sebagai program prioritas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan kalangan BUMN dan swasta melalui penyelenggaraan Pesantren Economic Forum. Yakut menegaskan kemandirian pesantren bisa terwujud bila didukung oleh BUMN dan pihak swasta. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk mempercepat akselerasi pesantren dalam mewujudkan dan mengembangkan ekosistem bisnis yang produktif di lingkungan sekitarnya. Dewan Penggerak PPMS ini pun berharap agar sinergi yang sudah terjalin tidak hanya berhenti pada taraf diskusi, tetapi harus dieksekusi. Dirinya meyakini jika dilakukan secara konsisten, kedepannya unit-unit bisnis yang ada di pesantren akan menjadi penggerak bagi ekonomi nasional. Pesantren Economic Forum menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Umum Kadin yang juga merupakan Ketua Dewan Penyantun PPMS Arsyad Rashid, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang juga merupakan Bendahara Umum PPMS Heri Gunardi, Direktur Utama PT RNI Arif Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Jumadi, serta sejumlah narasumber lainnya. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.